Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama gue di Pihan Movie. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas film thriller yang berjudul Evil Dead Rise tahun 2023. Malapetaka yang bermula dari sebuah buku kematian yang ditemukan oleh seorang anak di apartemen menyebabkan satu persatu orang tewas secara mengerikan. Apakah ada yang berhasil selamat dari teror tersebut? Mending kita masuk aja ke pembahasannya. Gua mau ngingetin, ini adalah konten spoiler. Bagi kalian yang belum nonton filmnya, disarankan tonton terlebih dahulu. Dukung juga channel ini agar kalian gak ketinggalan video seru selanjutnya. Scene diawali dua pemuda bernama Teresa dan Caleb di sebuah tempat yang sunyi dan indah. Tak hanya mereka, di dalam kabin terdapat sepupu Teresa yang bernama Jessica tak sadarkan diri karena efek obat penenang. Melihat sepupunya terbangun dan berperilaku aneh, Teresa menghampirinya. Tapi kemudian, dalam kondisi kepala yang sudah terkuliti, Teresa meminta bantuan kepada Caleb. Namun, belum sempat dijelaskan, Caleb melihat Jessica yang tiba-tiba mengoleskan drone ke wajahnya. Tak pikir panjang, Caleb langsung terjun untuk menolong Jessica. Lalu film pun baru dimulai. Satu hari sebelumnya, scene diperlihatkan seorang cewek bernama Beth sedang mainan tespek. Setelah mengetahui hasilnya, dia berpikiran bahwa dia adalah cewek paling menderita di dunia. Kemudian, dia memutuskan pergi ke sebuah apartemen tua untuk mengunjungi seseorang. Di apartemen tua ini, tinggallah seorang ibu muda bernama Ellie. Dia hidup bersama ketiga anaknya yang bernama Danny, Casey, dan si cantik Bridget. Ketika sedang asik sampoan, terdengar bel pintu mereka berbunyi. Anak-anak yang pada budak disuruh nggak dengar, mau nggak mau Ellie lah yang membukakan pintu. Ternyata itu adalah Beth. Rupanya dia adalah adik dari Ellie. Beth sengaja main untuk menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Setelah ngobrol-ngobrol kecil dengan keponakan, Beth menanyakan keberadaan suami Ellie yang dari tadi kok nggak kelihatan. Lantas, Ellie menyuruh anak-anak keluar untuk beli makanan. Dengan perasaan sedih, Ellie menceritakan bahwa dia sudah menjadi janda beberapa bulan lalu. Niat hati ingin curhat, kedatangannya malah membuka luka lama kakaknya. Dan di sini, Ellie menghampiri Beth yang murung, menanyakan apa yang terjadi. Sementara itu, anaknya yang baru pada sampai basement, tiba-tiba merasakan goncangan pada bangunan. Ketika gempa tersebut selesai, Danny menemukan lubang akibat gempa barusan. Dari sini, Danny melihat sebuah brankas tua dan langsung turun ke bawah. Dia pun baru ingat, bangunan tua ini dulunya bekas bank yang dijadikan apartemen. Berharap menemukan harta karun, dia malah menemukan foto-foto jadul dan sebuah piringan hitam beserta bungkusan misterius. Di atas, Ellie yang panik anak-anaknya tak kunjung pulang, meminta tetangganya yang bernama Gabriel untuk membantu mencarinya. Tapi tak lama, mereka kembali dalam kondisi baik-baik saja. Pada saat di kamarnya, Danny mengajak Bridget untuk membuka buku ini. Namun Bridget yang sedikit cemas menyuruhnya untuk dikembalikan saja ke tempat semula. Walau telah dilarang, Danny yang keras kepala tetap saja membuka buku tersebut. Tak disangka, buku yang susah dibuka tersebut terbuka sendirinya setelah menyerap darah Danny.
Setelah melihat gambar-gambar mengerikan yang ada dalam buku, Bridget yang ketakutan mengajak Danny segera mengembalikan buku itu bersama. Namun, dikarenakan sudah malam, ibunya pasti tak mengizinkan keluar. Danny pun berjanji besok dia akan mengembalikan buku itu. Tapi setelah Bridget keluar kamarnya, dia malah menyetel piringan hitam yang ditemukan bersama buku. Dari piringan tersebut, terdengar suara pastor yang telah menemukan sebuah buku berbahan daging manusia. Tintanya berasal dari darah, dan tiap halamannya berisi ritual mantra kuno yang diyakini terhubung dengan kekuatan supranatural. Buku tersebut bernama Buku Kematian. Dalam perasaan deg-degan, tak disangka pastor tersebut mengucapkan sebuah mantra, dan di waktu yang sama, ibunya sedang keluar menggunakan lift. Setelah siuman, Ellie yang kebingungan dengan kejadian barusan langsung berusaha keluar dari lift. Namun dia merasa ada makhluk tak kasat mata sedang memperhatikannya. Mengetahui listrik padam, Danny mengecek sisa token yang ada. Hingga setelah dinyalakan lilin, mereka melihat ibunya masuk dalam keadaan aneh. What's up, sis? Setelah dipastikan kerasukan, Beth bersama Danny dalam keadaan panik berencana membawanya ke Pak Ustadz terdekat. Namun sialnya, lift dalam keadaan error. Akses tangga pun telah terputus karena gempa barusan. Mau nggak mau, mereka membawanya kembali ke dalam. Dan setelah dicek oleh Gabriel, Ellie ternyata telah tewas. Setelah mengetahui apa yang terjadi, para tetangga mencoba menelpon bantuan. Tapi sayangnya, tak ada sinyal sama sekali. Mereka pun mempunyai ide untuk lewat tangga yang lain, tapi dengan syarat harus menjebol pintunya yang telah terkunci mati. Di saat yang bersamaan, Beth melihat keanehan yang terjadi kepada jasad kakaknya. Alangkah terkejutnya, ternyata Ellie masih hidup dalam kondisi tubuh yang panas. Lalu, Beth pun meminta kepada keponakannya untuk membawanya ke dalam air. Dalam kebingungan, mereka pun tak tahu harus berbuat apa kepada Ellie. Dan satu-satunya jalan adalah melarikan diri. Tak tahan dengan iblis yang merasuki ibunya, Bridget berusaha mengalihkan perhatiannya. Akan tetapi, untungnya, Danny berhasil menolong Bridget. Tapi, kegaduhan tersebut membuat para tetangga kembali untuk melihat keadaan. Setelah melihat mata Gabriel dibongkar paksa, Beth buru-buru menutup pintu. Melihat kengerian ini, Beth merasa putus asa dan tak tahu harus biji mana lagi. Bridget yang tahu ini akibat buku yang dicuri Danny menyalahi perbuatannya. Lalu, Danny menunjukkan kepada Beth buku sumber malapetaka itu. Setelah mendengar penjelasan Danny, tiba-tiba buku tersebut menunjukkan sebuah gambar akar yang keluar dari mulut. Dan di waktu yang sama, Bridget merasakan keanehan pada lukanya. Betapa menjijikannya, ternyata Bridget telah terkontaminasi. Sementara itu, Casey yang penasaran kondisi ibunya mengintip lewat pintu.
Yang padahal itu hanya manipulasi si iblis agar Casey mau membuka pintu. Setelah berhasil diselamatkan, Casey kembali ke kamar bersama Danny. Namun, terdengar kegaduhan dari arah dapur. What are you looking at? Dalam keadaan panik, Beth berusaha melawan iblis yang merasuki Bridget. Berkat tongkat Casey, untuk sementara waktu mereka selamat. Setelah mengikati tubuh Bridget di ranjang, Beth ingin mendengarkan isi kaset itu. Kali aja dia menemukan penangkalnya. Tapi ternyata tak ada yang bisa menghentikan teror iblis tersebut. Satu-satunya cara hanyalah kabur. Di balik pintu, iblis Ellie mendengar suara kucing dari saluran udara. Dan sudah bisa ditebak apa yang akan dilakukannya. Kembali ke dalam, Bridget yang sudah tersadar muncul tiba-tiba dari belakang menyerang Danny dan memuntahinya. Di waktu yang sama, tanpa disadari Beth, Ellie telah masuk dan tak tahu harus berbuat apa. Beth menyaksikan Danny tewas di sisinya. Sesaat sebelum membunuh, si iblis merasakan bayi yang dikandung oleh Beth. Namun, keadaan pun berbalik. Tanpa berlama-lama, Beth mengajak Casey keluar dari sini dengan melewati mayat para tetangga. Tapi belum sempat menjebol pintu tangga darurat, tiba-tiba mereka pun makin syok. Mayat dari semua korban hidup kembali bagaikan zombie. Tak ada jalan lain, Beth pun memasuki lift yang error tersebut. Namun seketika, darah memasuki sela-sela lift hingga membanjiri mereka. Kembali kepada para iblis yang mengobok-ngobok tubuh Ellie, hingga terlihat lembaran demi lembaran buku tersebut bergerak dan berhenti di gambar mengerikan ini. Setelah sampai di bawah, Beth langsung mengambil langkah 1000. Tapi sialnya, ban mobilnya malah nyangkut. Lalu, tanpa disangka, para iblis telah muncul menjadi bentuk yang menyeramkan. Melihat tralis akan tertutup, mereka langsung buru-buru keluar. Sialnya, Casey tertangkap dan akan dibunuh si iblis. Dengan amarahnya, Beth menjebol teralis besi untuk menyelamatkannya. Akan tetapi, si iblis yang lebih kuat menangkap kaki Beth dan akan membuatnya menjadi daging giling. Keadaan pun berbalik. Dengan bantuan Casey, Beth berhasil mengoyak dan memasukkannya ke dalam gilingan. Dengan perasaan lega, mereka yang selamat dari teror si iblis akhirnya dapat pergi meninggalkan tempat ini. Hingga di keesokan harinya, seorang penghuni apartemen yang lain keluar ingin liburan bersama sepupunya yang bernama Teresa. Dan perempuan tersebut ialah Jessica, yaitu perempuan yang ada pada awal film. Dia pun sangat syok mengetahui basement ini berlumuran darah. Lalu film pun berakhir. Gimana alur filmnya? Menjijikan bukan? Andai saja Danny tak penasaran mengambil buku kutukan itu, mungkin cerita film ini akan menjadi film drama. Yeslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. See you later and bye.